Super Semar, pistol di dada Soekarno. Dada Soekarno malam itu mungkin tak sebusung waktu ia mengatakan, "Ini dadaku, mana dadamu?" kepada Malaysia dini hari 11 Maret 1966 di Istana Bogor. Pistol FN-46 ditodongkan Brigjen Basuki Rahmat ke dada sang presiden. Soekarno dipaksa untuk menaikkan sebuah surat di dalam map merah jambu. Mereka menodong Soekarno. Letnan 1 Soekarjo Wilarjito, pengawal presiden yang berjaga malam itu, mengaku langsung mencabut pistolnya. Namun Soekarno menyuruh pengawalnya itu untuk memasukkan kembali ke sarungnya. Saat membaca isi naskah di map merah itu, kata dia, Soekarno sempat bertanya, "Loh, diktumnya kok diktum militer, bukan diktum kepresidenan?" Secara refleks, kata Soekarjo, ia melihat naskah tersebut, kop surat, kata dia, tidak ada lambang kepresidenan. Dia justru melihat kop markas besar Angkatan Darat MPAD di sisi kiri atas surat tersebut. Untuk mengubah waktunya sudah sangat sempit. Tanda tangani sajalah, Paduka. Bismillah, kata Basuki Rahmat, yang ditemani Brigjen Amir Mahmud, Brigjen M. Yusuf, dan M. Panggabean. Surat yang kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966, Super Semar itu, akhirnya ditekan oleh Soekarno. Keempat jenderal utusan Soeharto itu lantas membawa surat dengan semeringah. Setelah kejadian itu, Soekarno langsung mewanti-wanti Soekarjo, "Kamu harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati," ujar Soekarjo menirukan pesan Soekarno saat itu. Dan benar saja, tak lama setelah kejadian itu, Soekarjo dilucuti oleh pasukan Kostrad dan RPKAD untuk kemudian ditahan. Dia dipenjara oleh Orde Baru tanpa peradilan selama 14 tahun. Selama ditahan, dia menerima penyiksaan seperti disetrum puluhan kali dan dipaksa mengakui PKI. Meski banyak yang membantah cerita tersebut, setidaknya itulah kesaksian dari Soekarjo, pengawal presiden yang kedatangan tamu 4 jenderal pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Selain soal pistol, kesaksian yang paling diragukan adalah kehadiran Brigadir Jenderal M. Panggabean. Dari beberapa versi cerita, cuma Soekarjo yang mengatakan kehadiran Panggabean di Istana Bogor. Namun, tak sedikit juga yang memperkuat kesaksian Soekarjo. Mereka yang memperkuat kesaksian Soekarjo adalah R. Sukiram, S. Ponirah, Suprapto Kartosiswoyo, dan Rian Ismail. Keempatnya merupakan purnawirawan CPM dan TNI Angkatan Darat. Akibat pengakuannya yang menghebohkan usai reformasi pecah pada 1998 itu, Soekarjo sempat menghadapi proses hukum atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Namun ia berhasil lolos dari jeratan hukum karena tuduhan itu tidak terbukti. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura tagar lambe sundel.